Untuk mengawali perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk membuka acara ini. Alhamdulillah wa ala kulli halin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga pengurus NWCL Wanarja yang saya hormati, juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh jamaah sedesa Jammu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mengikuti acara, yakni acara LBM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita menjadikan tukang lantaran keberkahan buat kita semua. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala rahmat kalisalam wa biasa papak senagi surga kajung dengan orang surayana ya tanah habibana wa nabiyana wa rasulana kangkin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku wargina para sahabatna ubika para kabintang makna malah madar kurang sadayana, mudah-mudahan diangkat jantan umat kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya tidak bisa mengatakan apa bahasa Indonesia itu, tapi sedikit demi sedikit mungkin bisa dipahami dari kecamatan, karena memang saya tidak biasa gitu, berbicara bahasa Indonesia, sehingga kalau paham sih mungkin paham, tapi terkadang takutnya keceletot gitu. Waduh, bahasa yang tidak sepaham gitu, tidak semua paham. Terutama kepada Bapak Ketua RU dari kecamatan yang saya hormati, semua jajarannya yang saya hormati, juga kepada Bapak Ustadz dan ulama Desa Jago yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan. ya sudah. Rabbi sholli salli wa sallim bi wahyu datan insani yang berqawli pertanyaan nama tadi. Yang pertama yang saya hormati pengurus NU Kecamatan Wanarja beserta seluruh jajaran, Bapak pengurus ranting Desa Jambu yang saya hormati, dan seluruh para ustadz yang saya hormati. Alhamdulillah dari Jambu ini jauh Ustadz Rosdir bisa hadir bersama rekan-rekan. Terima kasih dan saya cintai. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah, terutama nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan Allahumma. Yang pertama saya sampaikan selamat datang kepada tim pengurus NU Kecamatan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah barokah
kedua, saya terima kasih pada ranting Desa Jambu NU yang telah mengadakan kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan ini adalah dari para ustadz, karena ustadz itu banyak wiridnya, pasti dikabul. Tapi alhamdulillah ini ada praktek, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah dan mudah-mudahan untuk tahun 2024 saya akan memperbanyak kegiatan keagamaan. Dalam arti saya akan mengalokasikan dana APBD saya untuk kegiatan keagamaan yang ada di Desa Jambu demi melancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para bapak, para sedherek-sedherek kang saya hormati. Pertama, Bapak Kepala Desa Jambu yang saya taati, yang saya hormati. Kedua, pengurus Kanvidiah NU beserta jajarannya, pengurus Suriah NU beserta jajarannya, ranting Jambu yang saya hormati. Rois Suriah MWC Kecamatan Manarja, Bapak Kiai Farid dan Bapak Kiai Asari yang kita muliakan. Karim saya Ajengan Jamiluddin yang saya hormati, Bapak Ajengan semuanya, tokoh masyarakat Desa Jambu yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kita panjatkan bahwasanya pada siang hari ini kita ditakdirkan Allah bertemu di masjid ini dalam rangka acara rutin bulanan tingkat kecamatan yang ditempatkan di Desa Jambu, yaitu pengimbasan hasil mahsul masakil Nahdlatul Ulama Pusat pada ranting-ranting yang ada di desa yang ada di Kecamatan Wanarja. Atas anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kami tim LBM Kecamatan Wanarja dan kepada kita semuanya hari ini, marilah kita sampaikan kepada Allah rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, pertama tadi Pak Lurah nih, jalannya memang ngejes Pak, udah Pak. Dari Palugon sampai sini tadi, waduh saya nyes, jalannya luar biasa ini. Kalau sudah sampai Wanarja berarti dari sini cukup setengah jam. Nah, ini tadi saya berangkat jam 8 sampai sini jam 9, 1 jam karena kepala masih kapal pun yang belum beres. Nah, tadi jambu sudah ngecek semuanya nih. Alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dijatuhkan ke Jambu sehingga pada tahun ini mendapatkan APBN, jalannya bagus, ekonominya bagus, agamanya bagus. Kemudian pelaksanaannya, syariatnya juga menjadi bagus. Allahumma amin. Para bapak semua yang saya hormati, pertama saya mengenalkan tentang LBN karena pada tahun kemarin di Jambu belum kegilir ya, karena saat itu Jambu belum dibentuk. Salinsap Ya, sudah ada jadwalnya tapi belum dibentuk. Jadi
meskipun begitu didatangi. Sana ya banser. Nah, ini sekarang sudah, maka perlu saya menyampaikan tentang LBM supaya bapak-bapak semuanya itu mengetahui tentang LBM. Yang pertama, sebelum sampai ke LBM pada ranting dan tanfidyahnya serta suriahnya, untuk tahun ini berarti 23-24 itu berdasarkan polling dari seluruh pengurus ranting itu menghendaki untuk ada tambahan. Kalau kemarin, tahun kemarin 22-23 itu satu desa hanya satu kali dalam satu tahun. Nah ini untuk 23-24 ada tambahan satu kali, berarti satu desa satu kali. Satu desa dua kali pertemuan dalam satu tahun. Nah ini pertemuan yang pertama di sini, kemudian yang kedua besok silahkan ditempatkan di mana. Nah, ini. Setelah satu putaran selesai, putaran yang kedua nanti LBM akan ke sini lagi, mau ditempatkan di mana, suriah dan tanfidyahnya serta pengurusnya berembuk. Kemudian mohon, karena ini sifatnya pengimbasan. Pengimbasan itu artinya penyebaran. Hukum-hukum yang diputuskan oleh NU Pusat yang ada di dalam kitab Solusi Hukum Islam ini memuat dari keputusan tahun 1926 sampai 2010. Ada lagi yang di atasnya ini 1926 sampai 2015. Dan yang terbaru adalah sampai 2020. Yang kita tebalnya segini dan menghabiskan miliaran rupiah dari 1926 sampai 2020 itu menghabiskan banyak uang karena NU mengadakan muktamar 5 tahun sekali. Nah, dibukukan seperti ini, hemat saya kalau tidak disebarkan ke ranting-ranting, maka hukum yang sudah dibuat ini akan mandek. Oleh karena kemarin saya rapat dengan pengurus LBM agar ini jangan mandek di pengurus top, tapi harus sampai ke masyarakat, sehingga diadakanlah pengimbasan hasil Bahsul Masail NU yang ada di pusat, diimbaskan, disebarkan ke seluruh ranting yang ada di Kecamatan Pananja. Jadi apa-apa saja yang dibahas di sini sudah merupakan keputusan ulama NU se-Indonesia dan sudah lengkap. Ada pakarnya, yang umpamanya pendidikan ya ada pakar pendidikan, umpamanya fisika ada pakar fisika, pertanian ada pakar pertaniannya, ada pakar fikihnya, itu berkumpul dalam kamar untuk membedah suatu masalah. Nah setelah ketemu kemudian dibuka, nah setelah dibuka maka kami berusaha untuk menyebarkan. Untuk itu yang kedua besok tolong didatangkan jamaahnya yang lebih banyak, seluruh bandungnya lah. Dari NU-nya, muslimatnya, fatayatnya, bansernya, ansornya, ibnunya sudah ada belum? Kalau ibnunya belum ada, monggo dirintis, nanti ngundang dari Banarja untuk membentuk ibnu di Jambu. Sehingga ibnu itu adalah anggota NU, tapi yang anak-anaknya masih pelajar. Dan di sana sudah berjalan, biasa sudah berjalan, ada pengkaderan, ada kemudian kajian sudah berjalan untuk mewadahi anak-anak NU yang ada di SMA, SMK, SMP itu diwadahi, sehingga mereka itu menjadi paham tentang organisasi dan mereka jadi tidak liar karena ada dalam wadah. Tapi kalau tidak diwadahi, kan organisasinya jadi liar, nggak ada. Nah kalau di Jambu nanti ada, jadi Pak Iyo dengan yang lain itu bisa membina mereka karena sudah ada wadahnya. Nah, jadi ke depan monggo nanti diundang NU-nya, muslimatnya, ansor, banser, fatayat, ibnu, IPP, NU. Minimalnya ketua-ketua hariannya, minimalnya 3 lah. Cukup bisa lebih. Sehingga mereka-mereka yang menjadi pengurus itu paham tentang hukum-hukum yang sudah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga orang NU bisa menggunakan buku ini sebagai pedoman hukum. Ya, NU organisasinya ya NU pengamal
masih ada yang NU organisasinya pengamalannya ada yang bukan NU, ya kan wagu ya, mestinya sudah NU organisasinya amalnya itu NU seperti itu. Nah kemudian apa sih Bahsul Masail itu?